Nusantara sejak dahulu kala terkenal sebagai poros maritim dunia. Dengan luas wilayah lautan sekitar 62%, sudah tentu Indonesia memiliki banyak pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan logistik dan transportasi laut. Dari banyak pelabuhan yang ada, Kamar Travel akan merangkum 5 pelabuhan raksasa di Indonesia dengan luas ratusan hektar. Yuk disimak videonya. Sebelum kita mulai membahasnya, bagi kalian yang tertarik dengan konten seputar tips and trick traveling di Indonesia dan seluruh dunia, wajib banget nih buat subscribe channel Kamar Travel agar tidak ketinggalan berbagai info menarik seputar traveling. Nomor 1, Pelabuhan Soekarno-Hatta. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kota Makassar di Sulawesi sudah terkenal di penjuru dunia sebagai kotanya para pelaut handal. Istilah nenek moyangku seorang pelaut melekat di darah orang-orang Bugis Makassar. Maka dari itu, wajar apabila pelabuhan laut terbesar se-Indonesia terletak di kota Makassar. Pelabuhan Soekarno-Hatta mempunyai luas 997 hektar dengan kapasitas 2 juta TEUs, atau bisa dibilang 20 foot equivalent unit. Pelabuhan ini juga memiliki berbagai macam dermaga, baik untuk kapal kecil sampai untuk kapal raksasa seperti kapal pesiar. Nomor 2, Pelabuhan Tanjung Priuk. Pelabuhan Tanjung Priuk terkenal sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia karena letaknya ada di ibu kota negara, tepatnya ada di Jakarta Utara. Pelabuhan Tanjung Priuk mempunyai luas sekitar 929,55 hektar dengan kapasitas 11,5 juta TEUs. Di Pelabuhan Tanjung Priuk yang sangat sibuk ini menjadi pusat bagi tempat keluar masuk barang-barang impor maupun ekspor, serta jadi tempat keluar masuk penumpang dari berbagai tempat baik lokal maupun luar negeri. FYI, pelabuhan ini telah dibangun sejak akhir abad 19 dan menjadi salah satu peninggalan pemerintah Belanda loh guys. Nomor 3, Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan terbesar ketiga di Indonesia adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Luasnya sekitar 951 hektar dengan kapasitas 9 juta TEUs, Pelabuhan Tanjung Perak sama sibuknya dengan Pelabuhan Tanjung Priuk. Kalau Pelabuhan Tanjung Priuk jadi pusat perdagangan di Pulau Jawa bagian barat, Pelabuhan Tanjung Perak jadi pusat perdagangan di Pulau Jawa bagian timur. Di pelabuhan ini, berbagai macam barang impor dan ekspor dibongkar, serta dimuat setiap harinya. Karena letaknya yang strategis dan ada di Surabaya yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur, Pelabuhan Tanjung Perak ditetapkan sebagai pusat pelayaran interinsuler kawasan timur Indonesia. Interinsuler adalah perdagangan dalam negeri yang dilakukan dari satu pulau ke pulau yang lain. Misalnya, barang produksi dari Jawa Timur dipasarkan ke Pulau Bali.
Nomor 4, Pelabuhan Belawan. Pelabuhan terbesar nomor 4 di Indonesia adalah Pelabuhan Belawan yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelabuhan ini mempunyai luas sekitar 785 hektar dengan kapasitas 2 juta TEU. Dalam sejarahnya, pembangunan Pelabuhan Belawan ini adalah pindahan dari Pelabuhan Deli pada tahun 1915. Pelabuhan Deli dipindahkan karena kawasan Sungai Deli yang semakin dangkal sehingga membuat kendala ketika kapal-kapal hendak berlabuh ke dermaganya. Nomor 5, Pelabuhan Patimban. Yang terakhir, ada Pelabuhan Patimban yang menjadi salah satu mega proyek pemerintahan Jokowi dengan bertujuan untuk mengurangi volume pengiriman ke Tanjung Priuk. Lantaran kawasan Tanjung Priuk sudah sulit untuk diperluas kawasan pelabuhannya. Diharapkan dengan adanya Pelabuhan Patimban akan dapat menekan biaya logistik antara Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pelabuhan yang terletak di Subang, Jawa Barat ini masih dalam tahap pembangunan sejak tahun 2018. Dengan luas sekitar 639 hektar dan kapasitas 2,74 juta TEU, menjadikan Pelabuhan Patimban menjadi salah satu pelabuhan raksasa di Indonesia. Pembangunan Patimban sendiri diperkirakan akan selesai dibangun seluruhnya pada 2027 dan kapasitasnya akan meningkat menjadi 7,5 juta TEU. Wow! Ya, itu dia 5 pelabuhan terbesar di Indonesia. Semoga info ini dapat memberikan wawasan untuk kalian ya guys. Kira-kira mana yang menjadi pelabuhan favorit kalian? Yuk beritahu di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan konten-konten dari Kamar Travel, yuk di subscribe channelnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen agar bisa membuat kami lebih semangat untuk membuat konten-konten seputar traveling lainnya. Saya Citra mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton konten Kamar Travel. Sampai jumpa kembali.